malam. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabar kalian? Baik, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelumnya, sebelum kita masuk pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Ketua kelas di sini siapa ya? Saya, Bu. Baiklah, silakan dimulai doanya. Baiklah, teman-teman. Sebelum memulai kelas, alangkah baiknya kita berdoa dulu sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baiklah anak-anak, sebelum memulai pelajaran, Ibu kan baru pertama kali masuk di kelas kalian. Nah, jadi Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Titin Wahyuni, kalian bisa manggil Ibu Titin. Ibu dari mahasiswa YN Bengkulu, jurusan Tadris Bahasa Inggris, dan umur Ibu 20 tahun. Sebelum memulai pelajaran, angka baiknya kita absen terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Agnesmo, Hadir. Cinta Laura, Hadir, Bu. Lucinta Luna, Saya, Bu. Ayu Ting Ting. Saya, Bu. Oke, baiklah. Ada semua ya. Ya, Bu. Baiklah anak-anak, di sini Ibu akan menjelaskan materi gerontologi. Di sini ada yang tahu apa itu gerontologi? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu ya, baiklah. Di sini Ibu akan menjelaskan apa itu gerontologi. Gerontologi. Gerontologi berasal dari kata geros. Ada yang tahu geros itu apa? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu ya. Geros itu artinya lanjut usia. Yang kedua logos. Logos itu artinya ilmu. Jadi arti keseluruhan ini ada yang tahu bisa menyimpulkan apa itu gerontologi? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu ya. Jadi arti keseluruhan gerontologi adalah ilmu yang mempelajari secara khusus masalah atau faktor yang menyangkut lanjut usia. Nah, jadi anak-anak, gerontologi adalah ilmu yang mempelajari secara khusus masalah atau faktor yang menyangkut lanjut usia. Nah, di sini ada yang tahu lanjut usia itu apa sih sebenarnya? Kurang paham, Bu. Kurang paham ya? Lanjut usia itu bisa disebut juga dengan lansia. Jadi, lansia adalah suatu tahap dalam manusia dari bayi, anak-anak,
proses penuaan ya. Gimana sih Bu proses penuaan itu? Apa sih proses penuaan itu? Baiklah, menurut Konstantinus mengatakan bahwa proses menua adalah suatu proses menghilangnya secara perlahan kemampuan jaringan untuk memperbaiki diri atau mengganti dan mempertahankan fungsi normalnya. Jadi itu yang namanya proses penuaan ya. Kemudian apa sih Bu ciri-ciri orang itu bisa dikatakan udah lanjut usia? Ada yang tahu? Enggak, Bu. Enggak ya? Baiklah. Ciri-ciri lanjut usia. Yang pertama, kulit mulai mengendor dan keriput. Nah, kalian pasti sudah tahu ya kalau lanjut usia itu pasti kulitnya mulai mengeriput dan mengendor. Itu sebabnya kenapa? Nggak tahu. Nggak tahu ya. Ini biasanya karena wajah mengendor sebenarnya adalah proses normal yang terjadi setiap bertambahnya usia. Saat bertambah tua, lemak di wajah akan menipis sehingga kantong-kantong lemak yang tersebar di berbagai area seperti wajah, pipi, dahi, bibir termasuk leher mengendor seperti balon yang kempis. Jadi itu yang dinamakan kulit mulai mengendor dan keriput. Baik, yang kedua, rambut mulai beruban dan menjadi putih. Baiklah, yang kedua yaitu rambut mulai beruban dan menjadi putih. Kalian sudah tahu ya pasti orang tua itu rambutnya mulai menjadi putih. Itu karena apa ya biasanya? Nggak tahu, Bu. Karena kan dari kita kecil sampai remaja itu rambut kita hitam, tapi tiba-tiba memutih. Nggak tahu faktornya kenapa. Nggak tahu ya. Baiklah, ini biasanya ada banyak faktor, yaitu faktor internal sama eksternal. Ini yang menyebabkan berubahnya warna rambut pada lansia yaitu karena faktor genetika, hormon, usia, iklim, racun, kimia, dan lain-lain sebagainya. Itu yang dinamakan rambut mulai berubah dan menjadi putih itu karena faktor genetika, hormon. Baik, yang ketiga, gigi mulai ompong. Nah, pasti entah kakek kalian atau nenek kalian pasti giginya mulai ompong kan? Ya, Bu. Nah, itu rata-rata memang di usia lanjut usia itu giginya memang ompong itu disebabkan karena itu biasanya disebabkan karena adanya penyakit gusi ataupun si kakek atau si nenek itu pernah mengalami kecelakaan yang membuat gigi dia patah. Pokoknya seperti itu. Selanjutnya yang keempat, penglihatan dan pendengaran menjadi buruk. Penglihatan dan pendengaran menjadi buruk. Sering ya kita dengar ya kalau kita berbicara dengan orang tua pasti dia sudah pikun, pendengaran dia sudah kurang. Ini biasanya disebabkan terjadi karena si lansia ini terganggu dengan suara-suara bising seperti apa? Seperti anak-anak berteriak, suara musik terlalu kencang, suara motor terlalu kencang juga, tapi seperti itu ya. Bisa juga ini karena penyakit diabetes. Penyakit diabetes ini kan terlalu parah, jadi penyakit diabetes ini sangat berpengaruh pada bagian organ tubuh kita. Jadi yang punya penyakit diabetes harus hati-hati. Dan juga bisa juga karena efek samping obat. Nah, buat yang kalian yang sering minum obat, jangan terlalu sering karena
membuat salah satu organ kita tidak berfungsi. Baiklah, yang selanjutnya gerak-gerakan lamban. Gerakan lamban atau lambat dan mulai kehilangan kelincahan. Kenapa sih lansia sering lambat atau kehilangan kelincahan saat berjalan? Ini sih biasanya karena kurangnya cairan dalam tubuh ya, jadi dia kurang semangat. Karena adanya pengaruh lingkungan seperti cuaca, sehingga lansia itu sering terkena dehidrasi karena kekurangannya cairan. Yang selanjutnya, yang terakhir ya. Ibu sebentar. Ya. Berarti kekurangan cairan itu seperti minum air putih ya, Bu? Ya, kekurangan ion itu namanya. Pertanyaan yang bagus. Lanjut, kerampingan tubuh. Kerampingan tubuh menghilang. Nah, di sini biasanya terjadi pada bagian perut dan bagian pinggang ya. Baiklah, yang selanjutnya yaitu macam-macam usia. Nah, di sini macam-macam usia ini ada 3 ya. Ada yang tahu apa aja itu? Enggak, Bu. Nggak ada yang tahu ya. Baiklah, yang pertama usia biologis. Usia biologis ini menunjukkan pada waktu seseorang sejak lahir berada dalam keadaan hidup, bukan keadaan mati ya. Baiklah, yang kedua yaitu usia psikologis, yang ia bisa juga disebut dengan usia mental. Nah, perhitungan di sini usia psikologis atau usia mental, usia yang didapatkan dari taraf kemampuan mental seseorang. Misalnya, seorang anak secara kronologis berusia 4 tahun. Akan tetapi masih merangkak dan belum dapat berbicara. Nah, dengan karya lengkap dan menunjukkan kemampuan yang setara, jadi seorang anak secara kronologis kan berusia 4 tahun, akan tetapi masih dalam keadaan merangkak dan belum dapat berbicara. Itu kan biasanya anak yang berusia 1 tahun, maka dinyatakan bahwa usia mental anak adalah 1 tahun, bukan 4 tahun ya. Yang ketiga, usia sosial. Nah, usia sosial ini menunjukkan kepada peran-peran yang diharapkan yang diberikan masyarakat kepada seseorang sehubungan dengan usianya. Nah, jadi ketiga ini saling mempengaruhi dan prosesnya saling berkaitan. Sampai sini paham anak-anak? Paham, Bu. Baiklah anak-anak, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada, Bu. Kita mau tanya. Silahkan sudah. Ini, Bu, kan
Dikiranya kayak kembali ke masa-masa kecilnya. Bersikap anak kecil. Itu mengapa, Bu? Mengapa lansia kembali bersikap seperti anak kecil, manja gitu? Ya, itu memang sih sering terjadi ya pada orang tua seperti kakek nenek kita. Itu biasanya sih salah satunya adalah membuat orang tersebut kembali seperti anak-anak itu. Perubahan perilaku yang muncul pada lansia dipercaya terjadi karena adanya penurunan fungsi kognitif. Nah, di sini ada yang tahu fungsi kognitif itu apa? Enggak, Bu. Jadi penurunan fungsi kognitif itu adalah merupakan gangguan dan kondisi yang mempengaruhi kemampuan berpikir seseorang. Jadi individu dengan masalah seperti itu akan memiliki kesulitan dengan ingatan, persepsi, dan belajar. Baiklah, itu saja mungkin yang bisa Ibu jawab. Apakah kepada Uci Taruna sudah mengerti? Sudah, Bu. Baiklah anak, kayaknya waktu kita tinggal sedikit lagi ya. Di sini ada yang ingin bertanya lagi. Ibu beri satu kesempatan untuk bertanya. Ayu, Bu. Silakan, Ayu. Kan orang tua itu sering banget sakit kaki ya, Bu. Ya. Dikit-dikit kan kita harus menopangnya untuk pergi kemana. Nah, pertanyaan saya, Bu, apa yang menyebabkan orang tua itu sering sakit kaki? Ya, itu memang sering sih terjadi kepada orang tua, termasuk kakek nenek saya sering sakit kaki. Itu sih biasa terjadi karena perubahan kondisi tubuh yang dialami oleh lansia memang tidak dapat dihindari. Itu memang terjadi pada lansia, terutama masalah kaki. Kayaknya bagian tubuh lainnya, masalah pada kaki banyak dikeluhkan pada orang tua. Apa sih penyebab orang tua itu sering sakit kaki? Yang pertama yaitu radang sendi atau disebut dengan artritis. Nah, ini terjadinya peradangan di sekitar jaringan persendian. Keluhan dapat berupa pembengkakan dan kemerahan pada sendi dan daerah sekitarnya. Apa sih Bu yang maksud dari penyakit radang sendi itu? Radang sendi itu peradangan yang terjadi pada satu atau beberapa sendi, sehingga menyebabkan menjadi kaku dan sulit untuk digerakkan. Sebenarnya sih radang sendi ini sering terjadi semua orang, yang bukan kepada yang berusia aja, termasuk remaja dan anak-anak. Namun kondisi ini paling sering terjadi pada orang berusia 65 ke atas. Radang sendi bisa disebabkan oleh beberapa ragam hal. Salah satunya penumpukan kristal asam urat yang dikenal dengan gout arthritis. Kemudian pengampuran tulang. Nah, keluhan dapat berupa rasa kaku, penyembunyian saat sendi digerakkan, berkurangnya fungsi sendi, dan adanya benjolan membengkak pada persendian. Apa sih Bu maksud dari pengampuran tulang itu? Penyakit apa pengampuran tulang itu? Kenapa dia bisa dibilang pengampuran tulang? Pengampuran tulang ini gangguan kesehatan yang terjadi pada tulang. Tidak hanya osteoporosis atau pengerobosan tulang saja, melainkan ada jenis penyakit tulang lainnya kerap terjadi pada manusia, yaitu pengampuran tulang. Nah, sering juga disebut dengan nyeri sendi, merupakan penyakit tulang yang disebabkan karena menipisnya tulang rawan yang menjadi pelipis tulang persendian. Bagian tulang di dalam tubuh yang biasanya paling sering terserang osteoartritis ini adalah sendi lutut. Nah, itu kan sering terjadi pada orang tua atau sering mengeluh pada sendi lutut karena kram atau susah berjalan, sering kesakitan. Ini biasanya sih penyebabnya faktor genetik, jenis olahraga kurang ditekuni, dan riwayat cedera sendi. Ada juga sehingga otot-ototnya menjadi lemah. Pengampuran tulang bukan penyakit yang tidak bisa terdeteksi. Ada gejala-gejala khas yang muncul. Selain itu, kamu juga bisa mencegah terjadinya pengampuran sendiri. Nah, baiklah, mungkin itu saja yang bisa
Bisa, Bu. Nah, baiklah. Materi kita sudah selesai. Selanjutnya kita akan masuk ke ice breaking. Di sini ice breaking ini kita akan melakukan suatu kegiatan yang bikin kita semangat lagi untuk para lanjut usia ya. Kepada anak-anak boleh berdiri, ikutin ibu ya. Baiklah. Di sini ada yang tahu kan lagu Topi Saya Bunda? Ingat, Bu, tapi agak-agak lupa. Gimana tuh lagunya? Nah, jadi kita akan melakukan sebuah gerakan. Nah, tapi pas di kata topi itu kalian bilangnya tiap kata topi kalian bilangnya Nah, baiklah. Sebelum kita memulai gerakan tersebut, kita hafalin dulu lagunya ya, biar tidak lupa. Boleh kita mulai? Topi saya bundar, bundar, topi saya kalau tidak bundar, bukan topi saya. Apa ya lagunya? Apa, Bu? Oke, baiklah kita mulai. Ingat ya, kalau kata topi kalian bilang Gimana kalau kita nyanyikan lagu fullnya dulu? Oke. Baru nanti temennya. Oke. Boleh? Mulai. 1, 2, 3. Topi saya bundar, bundar topi saya kalau tidak bundar, bukan topi saya. Apakah? Nah, lanjut kita akan melakukan gerakan ice breaking. Ingat ya, kalau ibu bilang topi kalian bilang Baik, kita mulai. Ya. Saya bundar, bundar saya kalau tidak bundar, bukan saya. Kita Baiklah, anak-anak, kita lanjut ke ice breaking yang kedua. Ini lebih seru ya, karena ini menyangkut dengan nama hewan. Di sini ibu akan memakai nama hewan ular, cacing, gajah, dan semut. Kira-kira seperti apa ya ice breaking yang bakal kita lakukan? Baik, kita akan mulainya. Kalau ibu bilang ular, kalian harus melakukan gerakan ya, sekalian gerakan. Ular itu kan panjang, jadi kalau ibu nyebutkan ular, kalian kayak gini, panjang. Ular panjang. Kemudian cacing pendek. Nah, ulangi ya, ular panjang, cacing pendek. Kemudian gajah dan semut. Gajah besar, semut kecil. Ulang lagi, gajah besar, semut kecil. Baiklah, kita akan memulai. Jangan lupa ya. Baiklah, yang pertama ular, Panjang, cacing, pendek, gajah, besar, semut, kecil, gajah, besar, ular, panjang, cacing, pendek, semut, kecil, gajah, besar, ular, panjang, cacing, pendek, semut, kecil, gajah. besar. Baiklah ya, kalian sudah mengerti. Baiklah, kita cukup sampai di sini karena waktunya sudah habis. Silakan duduk. Baiklah, sebelum kita tutup pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil
antusias kalian belajar sangat tinggi. Baiklah, semuanya Ibu akan menutup pelajaran hari ini. Lebih kurang Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ibu, terima kasih untuk hari ini, materi dan pembelajaran yang Ibu kasih. Baiklah, sama-sama. Mari kita pulang. Hati di jalan Ibu.